berkumpul karena kami tahu Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kami tidak ada artinya. Sebab itu Tuhan, kami merendahkan diri kami bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Kami perlu Tuhan lebih dari apapun, lebih dari nafas kami, lebih daripada makanan kami. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu menjadi makanan bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi kesegaran bagi jiwa kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu pasti akan menguatkan kami saat ini. Firman-Mu Tuhan saat ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur, sungguh-sungguh kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami sama-sama mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu, banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian akan firman-Mu. Tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu kami izinkan Roh Kudus, Kau yang berkarya di tengah-tengah kami, Kau yang berbicara kepada setiap kami. Urapi kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Baik, puji Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ini kali kedua saya berada di Immanuel, generasi Yosua ya. Oke, generasi Yosua di tempat ini. Saya percaya bahwa tidak kebetulan ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara yang datang. Amin. Yohanes 8:36. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Ini ayat hafalan dan terkait dengan tema kita masih dalam suasana kemerdekaan. Sama-sama merdeka. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jadi anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu benar-benar memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Yang percaya kita merdeka, katakan amin. Pak Bu, apa itu kemerdekaan? Apa itu merdeka? Bebas. Ya, tapi apa itu bebas, Pak? Saya pernah tanya pertanyaan ini kepada anak muda. Menurut kalian merdeka itu apa? Bebas itu apa? Freedom itu apa? Anak muda jawabnya gini. Saya bebas untuk melakukan apapun yang saya mau. Saya bebas untuk melakukan apapun yang saya mau, kapanpun dan apapun terserah aku. Karena aku orang bebas, aku orang dewasa, gak ada yang boleh melarang aku. Itu namanya merdeka, itu namanya bebas. Setuju? Setuju? Indonesia sudah merdeka, betul? Tapi Bapak Ibu coba terapkan prinsip, aku bisa melakukan apapun, gak usah jauh-jauh. Coba Anda pakai mobil plat ganjil di hari genap, pergilah ke tengah kota. 500.000. Kenapa? Ganjil genap. Coba protes sama polisi. Pak polisi, aku sudah orang merdeka, Indonesia merdeka. Anda kalau nggak dimasukkan kantor polisi, dimasukkan rumah sakit jiwa. Bukan berarti Indonesia sudah apapun yang kamu mau dan kapanpun. Indonesia sudah merdeka. Coba ke Indomaret, colong itu Aqua. Coba kemanapun, colong itu sandal. Apa Anda nggak dikepui satu kampung? Dihajar satu kampung. Katanya merdeka. Merdeka artinya bebas, bisa melakukan apapun yang aku mau dan kapanpun. Pak Bu, itu, prinsip itu namanya prinsip sak karepe dewek. Ada yang dari orang Jawa Timur selain saya? Oh nggak ada ya. Orang Jawa Timur bilangnya sak karepe dewek. Semau gue. Itu bukan merdeka, itu namanya orang barbar. Orang yang nggak punya aturan. Pak Bu, apa sih? Kemerdekaan itu apa? Catat baik-baik. Kemerdekaan adalah mampu untuk tidak melakukan di saat saya tidak ingin melakukan. Sekali lagi.
Kemerdekaan adalah mampu untuk tidak melakukan di saat saya tidak ingin melakukan. Saat Indonesia dijajah sama Jepang, orang Indonesia tidak mau tunduk, tidak mau hormat kepada orang Jepang. Diapain? Dibunuh, dipukulin, disiksa. Betul? Itu bukan bebas. Dia tidak mau melakukan, tapi dia harus melakukan. Itu namanya orang tidak merdeka. Orang merdeka artinya di saat kita tidak mau melakukan, saya bisa untuk tidak melakukan. Saya kenal orang-orang yang bahkan mereka punya uang, tapi mereka tidak bisa flight dari Jakarta ke Hong Kong. Flightnya 5 jam, mereka nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak bisa lepas dari ini. Mereka punya uang banyak, keliling dunia bisa. Tapi mereka nggak bisa keliling dunia. Kenapa? Rokok. 1 jam tanpa rokok, mereka sudah gemetar. Punya uang. Apakah itu artinya orang merdeka? Mereka terkekang sama rokok. Karena rokok 1 jam di pesawat, mereka nggak kuat. Mereka tersiksa. Itu bukan orang merdeka. Itu orang yang terbelenggu. Saya tahu orang-orang kenal sama orang-orang yang mereka tidak bisa 1 hari pun tanpa nonton video porno, tanpa melakukan masturbasi, meskipun mereka sudah mempunyai istri. Mereka tidak bisa. Dan karena kebiasaan itu, mereka tidak bisa puas dengan istrinya. Apakah itu artinya orang bebas? Saya bebas untuk melakukan dosa. Apapun yang saya mau, saya bebas. Itu bukan bebas namanya. Itu Anda terbelenggu. Saya tahu orang-orang yang tidak bisa 1 hari pun tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa ketakutan. Itu hak-hak saudara mau khawatir atau mau takut, terserah Anda. Tapi Anda bukan orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jadi kita mengerti ya prinsip merdeka sekarang ya. Bukan bisa melakukan apapun yang saya mau. Itu namanya orang barbar. Bahasa Jermannya apa? Sak karepe dewek. Aku bebas artinya apa? Di saat aku tidak mau melakukan dosa, aku bisa. Rasul Paulus pernah bilang, aku itu mau melakukan yang baik, tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena apa? Dagingku ini loh. Itu namanya belum merdeka. Tapi di saat Paulus sudah merdeka, aku sudah merdeka. Aku mau melakukan yang baik, aku mau hidup jauh dari dosa, aku bisa. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Coba tanya sebelah kiri kanan saudara sekarang. Kamu sudah merdeka belum? Coba tanya sekali lagi. Kamu sudah merdeka belum? Ya? Ada banyak hal yang saya ingin berbicara tentang yang namanya kemerdekaan. Saya pernah membahas tentang merdeka dari depresi. Saya pernah membahas tentang merdeka dari ketakutan, kekhawatiran. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang bebas dari dosa. Merdeka dari dosa. Ya. Hari ini kita tidak membahas tentang iman, tentang pengharapan, tentang mujizat. Sesekali nyinggung tentang dosa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Beneran ya? Pak, Bu, nggak apa-apa ya? Nyinggung tentang dosa ya? Ada 3 hal hari ini yang saya mau bahas. Kalau cukup waktunya 3 hal, kalau nggak 2 aja. Kita mau sama-sama bebas dari dosa. Bagaimana saya bisa bebas dari dosa? Oh ya, yuk buka sama-sama. Kejadian 39, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ya. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, istri Potifar maksudnya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ya, siapa yang bilang cuman bapak-bapak yang nafsu, tante girang juga banyak. Ya, makanya bapak-bapak hati-hati. Oke? Kalau bisa jangan keliaran sendiri. Yang setuju katakan amin, Pak. Ayat 10, lanjut ayat 10. Kejadian kata girang banyak. Yang ketawanya paling keras itu pengalaman itu ya. Ayat 10. 1, 2, 3. Walau dari ke hari-hari perempuan itu memujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan sekali lagi dan lari keluar. Si tante girang ini, yang namanya Tante Poti. Tante Potifar ya. Tante Poti godain setiap hari. Yusuf, sekali kamu ganteng sekali, ayo tidur sama tante. Lu mau apa? Tante kasih. Tante bisa minum. Dibujuk setiap hari, ayo Yusuf, kata Yusuf. Dan Yusuf orang yang sangat bijaksana. Apa yang Yusuf lakukan? Terakhir. Lari. Kalau ada dosa mengintip, ngapain? Lari keluar. Saya yakin kalau Yusuf nggak lari, lihat Tante Poti telanjang. Kalau Yusuf nggak lari, pasti dia jatuh di dalam dosa. Pasti. Kenapa? Pak Bu, kunci nomor satu gini. Satu dulu. Kunci nomor satu untuk Anda ingin bebas dari dosa adalah ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Nomor satu, untuk bebas dari dosa, ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Ngomong sama kiri kanan saudara, jangan sok kuat. Ya. Lihat ada dosa, ngapain? Lari. Lihat ada dosa, menghindar. Kalau Yusuf tetap di situ, dia akan jatuh. Ada yang ngomong gini, begitu pedenya ngomong, saya tidak akan jatuh di dalam dosa. Saya ini orang yang dekat sama Tuhan. Saya ini cinta Tuhan. Saya ini kenal Tuhan secara pribadi. Setiap hari saya bersekutu dengan Tuhan berjam-jam. Saya bahasa roh setiap hari 25 jam. Rohani banget ya. Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Mati bagi Yesus pun aku mau. Seperti Petrus yang ngomong, aku mati buat kau. Akhirnya dia yang menyangkal Yesus. Benar ya? Ada orang yang begitu sok kuat. Wah, gua kuat. Terhadap dosa apapun gua menter. Gua cinta Tuhan. Aku kenal Tuhan. Itu sombong. Dan sombong adalah awal dari kehancuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, nomor satu yang harus Anda mengerti dan Anda harus pahami tentang diri Anda. Siapapun kita, tidak ada yang kuat terhadap dosa. Anda mau pendeta, mau pendoa, mau STH. Tahu STH? Sarjana tinggi hati. Terserah Anda mau sarjana apapun. Tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Saya mau tanya, Adam dan Hawa sempurna nggak? Sempurna nggak? Sempurna. FYI, mereka manusia yang sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sempurna. Bisa jatuh dalam dosa? Sempurna aja bisa. Jatuh di dalam dosa. Ngomong sama sebelah kiri kananmu. Apalagi elu. Ya. Anda lihat dosa. Atau hal-hal yang nyerempet dosa. Atau hal-hal yang menggiring Anda terhadap dosa. Stop it. And run away from it. Apa yang membuat Anda jatuh dalam dosa? TikTok, Instagram, yang membuat Anda berselingkuh karena itu, cepat-cepat hapus, cepat-cepat lari. Apa yang membuat Anda jatuh di dalam dosa? Pergaulan. Kalau teman-teman Anda
yang membuat Anda jatuh di dalam dosa, yang mengenalkan Anda sama dosa, cepat-cepat tinggalkan komunitas itu. Yang setuju katakan, susah tapi ya. Ya Bu, kalau komunitas Anda, ibu-ibu yang suka gosip itu, membuat Anda suka ngerasani kiri kanan. Bu, kayaknya berat ya Bu ya. Berat ya ngomong iya ya, ngomong amin iya, susah ya. Yang membuat Anda dosa apa? Kalau Anda tahu, ini pergaulan gak beres. Cepat ngapain? Lari. Gini ya, tidak harus selalu dari dosa yang kelihatan. Kita buka dulu sama-sama Matius 4 ayat 3. Tolong, Matius 4 ayat 3. Matius 4 ayat yang ketiga. Ini iblis katakan kepada Tuhan Yesus ya. Ini saat iblis mau membuat Yesus jatuh di dalam dosa. Iblis berkata apa? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis suruh Yesus ngapain? Mengubah batu menjadi, saya mau tanya, ada yang salah nggak? Roti. Ada yang salah nggak? Coba renungkan sebentar, ada yang salah nggak? Saya kasih tahu ya, tidak ada yang salah. Kalau Yesus bisa, dia lapar, mengubah batu jadi roti, bisa. Air jadi anggur aja bisa kok. Apalagi batu jadi, bisa. Dan gak salah tentang mengubah batu menjadi, it's absolutely fine. Perfectly fine. Rahasianya, catat baik-baik. Setan selalu memulai dengan sesuatu yang perfectly fine. Setan selalu memulai dengan sesuatu yang enggak apa-apa. Ada yang tanya sama saya, Pak, emang salah saya nganterin wanita lain berduaan? Memang salah. Istri saya kok marah-marah. Salah nggak? Nggak berbuat zina loh Pak. Nggak berselingkuh loh Pak. Nggak pegang-pegangan, nggak cium-ciuman loh. Cuman nganterin. Kalau kita lihat dari nggak selingkuhnya, dari nggak berbuat apa-apa, memang nggak salah ya. Absolutely fine. Cuman nyupir, drop off, selesai. Salah nggak? Nggak salah semestinya. Tapi coba lu lanjutin. Lanjutin 1 bulan setiap hari. Lanjutin 3 bulan setiap hari. Lama-lama jadi apa? Curhat-curhatan. Betul nggak? Sharing-sharing. Suamiku tuh gini loh. Oh istriku juga seperti itu. Akhirnya apa? Jatuh cinta lah di dalam mobil itu. Awal-awal enggak. Tapi tetap lanjutin. Ya, mulai ada gelora-gelora cinta. Tetap dilanjutin. Anda tahu itu salah dan akan merepet kabar dosa, tetapi tidak lari. Semakin mendekat, semakin mendekat. Awalnya cuma dari nganterin setiap hari pulang. Berujung terhadap kepada apa? Perselingkuhan. Gak mungkin Anda sekarang suami istri baik-baik. Langsung selingkuh, hampir gak mungkin. Dimulai dari micro cheating. Apa micro cheating? Nganterin cewek berdua. Nggak ada yang salah tentang itu. Pak memang salah Pak. Saya punya teman lawan jenis. Punya sahabat lawan jenis. Salahkah? Saya kasih tahu. Mungkin memang nggak ada yang salah tentang itu. Betul ya? Cuman teman nggak ada yang salah. Tapi coba lanjutin. Saya kasih tahu. Saya harus disclaimer dulu. Entah Anda single, entah Anda sudah menikah, entah Anda apapun statusnya, perempuan dan laki normal ya. Ya kalau gay lain cerita lagi, LGBT lain cerita lagi. Perempuan dan laki normal tidak bisa bersahabat. Pasti salah satu baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Saya kasih tahu. Kalau Anda tetap lanjutin hubungan itu, akan berujung dalam perselingkuhan. Kasih tahu.
Kasih tahu suami Anda, istri Anda. Punya sahabat laki, tidak boleh. Punya sahabat perempuan, lawan jenis, tidak boleh. Yang setuju katakan yes. Sulit ya? Yes ya. Karena itu apa? It starts from something very very small. Ya. Selalu mulai dari sesuatu yang kecil. Makanya kalau ada kepentingan kerja, kepentingan pelayanan, oke lah, chat lawan jenis sesekali doang. Sudah nggak tugasnya selesai? Sudah. Oke, selesai. Sudah nggak? Oh belum, karena ini nih sudah selesai. Nggak usah ditambahin, sudah makan belum? Nggak usah ditambahin, oh lagi di mana? Oh aku lagi di sini, kamu lagi ngapain? Pak, kalau Anda punya istri, lalu ada wanita lain chat seperti itu, jawab najis. Jawab apa? Najis. Jawab itu, najis. Gua punya istri, najis kamu. Setuju Bu? Setuju ya? Demikian sama ibu-ibu, punya suami masih ada cowok-cowok yang lain yang ngechat di Anda, jawab apa? Najis. Pakai caps lock, kasih tanda seru, najis. Oke? Kalau konseling pernikahan, saya selalu jelaskan. Gini, iblis itu tidak perlu pintu yang terbuka. Hanya butuh celah. Hanya butuh apa? Celah. Dia hanya butuh celah. Ada banyak kasus perselingkuhan di awal karena reuni. Tahu reuni? Reuni boleh nggak? Boleh ya. Tapi kalau ada reuni yang mengatakan tidak boleh membawa suami atau istri, jawab najis. Jawab apa? Najis. Oke? Sepakat ya? Jawab jelas-jelas, najis. Banyak perselingkuhan terjadi karena reuni, nggak boleh membawa suami, nggak boleh istri. Akhirnya di dalam reuni itu ketemu sama mantan kekasih. Akhirnya CLBK, tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Jadi Bapak Ibu Saudara, setan memulai menggoda Yesus dengan mengatakan apa? Ubahlah batu ini menjadi, start with everything, it's perfectly fine. Enggak ada yang salah tentang itu. Tapi begitu iblis mendapatkan, oke, gua lanjut. Mulai hari ini, lihat apapun dosa, ngapain? Lari. Bahkan hal-hal yang Anda tahu ini akan menjerumuskan Anda kepada dosa, ngapain? Lari. Oke? Kodok, kalau dimasukkan ke dalam air yang panas, dia ngapain? Lompat. Tapi setan pintar. Kodok tidak akan dimasukkan ke dalam air panas. Akan dimasukkan dulu ke air yang hangat, ke air yang dingin, dicelupkan. Dia nyaman kan di situ? Ditutup dari atas, dikunci, apinya dimulai dari bawah. Dia bisa keluar? Nggak bisa kabur? Bisa kabur? Tidak bisa kabur lagi. Kenapa? Dia sudah terperangkap. Hari ini yuk jadi orang Kristen yang bijaksana. Ketahuilah bahwa aku ini tidak kuat terhadap dosa. Yusuf tidak kuat terhadap dosa. Lihat dosa, hal-hal yang nyerempet terhadap dosa. Nomor satu, mau merdeka dari dosa, ngapain? Lari. Menghindar dari dosa itu. Karena sekali lagi, tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua sekarang. Injil Yohanes 8 ayat 32. Klik. Injil Yohanes 8 ayat 32. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi saya pernah membahas ini di khotbah saya sebelum-sebelumnya. Masalahnya, iblis itu, firman Tuhan berkata, dia itu bapak segala dusta.
Dia itu tukang bohong. Jadi ada kebenaran, ada kebohongan. Dan seringkali kita lebih percaya kepada, tanya sama kiri kanan saudara, kamu lebih percaya mana? Lebih percaya kebenaran yang memerdekakan atau kepada kebohongan yang akan membuat kita selamanya akan terbelenggu. Kita kembali ke Matius 4. Nanti Bapak Ibu tolong di rumah baca sendiri Matius 4 ya, secara seutuhnya Matius 4. Bagaimana iblis coba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dalam dosa. 3 kali iblis mengatakan kalimat, kembali ke Matius 4 tadi ayat berapa? Ayat 3 tadi. Matius 4 ayat 3. Klik. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau, oke. 3 kali iblis mengatakan jika engkau anak Allah. Berapa kali? 3 times. Tapi di situ ada satu kata yang dihilangkan sama setan. Kita baca beberapa ayat sebelum ini. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Klik. Ada kata yang dihilangkan. Baca ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dikatakan, this is my beloved child. Siapa yang ngomong? Bapa di surga ngomong, this is my beloved. Tapi setan cuma ngomong, if you are a child of God. Kata apa yang dihilangin? Yang dihilangin apa? Yang kukasihi. Dalam bahasa Inggrisnya kata yang dihilangkan adalah beloved. Setan sengaja menghilangkan kata yang kukasihi. Dan inilah strategi setan yang akan membuat kita selalu terbelenggu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan yang akan membuat kita ujung-ujungnya hidup jauh dari Tuhan. Yaitu apa? Setan akan membuat kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Itu strateginya dia, selalu. Setan akan membuat kita lupa bahwa dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat mencintai kita. Setan akan selalu mengatakan kepada kita, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu berdoa, kamu minta tolong sama Tuhan, kamu gak ingat kemarin kamu habis ngapain, minggu lalu kamu habis ngapain, kamu habis ngapain minggu lalu, kamu gak layak terima pertolongan Tuhan. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Kamu gak ingat bulan lalu, kamu sekarang ke gereja melayani, kamu bulan lalu habis berselingkuh, kamu munafik. Lebih baik kamu gak usah melayani, lebih baik kamu gak usah datang ke gereja. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Dan akhirnya banyak orang mempercayai itu. Akhirnya semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari gereja, tidak pelayanan. Gak pernah datang lagi ke gereja. Gak pernah berdoa karena merasa dirinya munafik kalau berdoa. Akhirnya gak pernah berdoa. Orang berdosa semakin gak berdoa, semakin baik atau semakin jahat? Semakin hancur. Betul. Semakin hancur hidupnya. Begitu orang berdosa ini jauh dari Tuhan. Dia semakin jauh, hidupnya semakin. Dan iblis berkata, yes, aku menang. Aku berhasil memujuk dia. Bahwa dia punya Bapa yang baik. Dan itu seringkali itu yang kita percayai. That's why banyak orang yang saya temui yang sudah lama gak gereja, saya tanya, Pak, kenapa kok gak pernah ke gereja? Kenapa kok sudah bertahun-tahun? Selalu jawabannya, saya sudah terlalu jauh. Aku kakean dosa, sudah terlalu banyak dosa, aku sudah gak layak. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Gak ada yang pernah bilangin itu ke dia? Pasti itu dengar dari iblis. Dan iblis berhasil. Dan inilah sumber kekalahan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Klik. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Oke. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu berjalan keliling sama seperti singa yang apa?
Ngau-ngau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan berkata, iblis itu seperti apa? Singa yang ngau-ngau. Pertanyaannya, kenapa? Kok Rasul Petrus di sini menulis iblis seperti singa yang mengaum? Kenapa? Always let the Bible interpret the Bible. Selalu biarkan Alkitab itu yang menerjemahkan Alkitab. Oke? Apa artinya singa yang mengaum-ngaum? Amsal 19 ayat 12. Klik. Amsal 19 ayat 12. Baca sama-sama. Kemarahan raja adalah seperti raungan. Jadi apa yang iblis lakukan? Dia meraung, artinya apa? Raja itu siapa? Enggak ada yang tahu raja kita siapa. Tuhan adalah raja kita. Yesus adalah raja kita. Tapi iblis meraung. Yesus marah sama kamu. Yesus benci sama kamu. Kamu gak layak jadi anaknya Yesus. Kamu gak layak terima pertolongan. Kamu ngapain doa, Yesus masih marah sama kamu. Itu yang iblis lakukan. Dan anehnya kita percaya gak? Anehnya kita percaya gak? Anehnya. Banyak orang Kristen yang tidak mengetahui kebenaran ini. Mengiyakan, mengaminkan. Aku gak layak. Aku gak pantas. Aku gak usah berdoa. Karena Tuhan masih marah sama aku. Wow. Iblis sukses. Iblis di dalam neraka sana bilang, yes, sukses. Aku berhasil untuk membuat dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Aku membuat dia percaya. Dia harus jauh dari Tuhan. Aku membuat dia percaya bahwa bapaknya benci sama dia. Wah, sukses. Padahal bapak kita seperti itu enggak? Bapak kita seperti itu enggak? Siapa di sini punya anak di bawah 5 tahun? Punya anak ya? Oh, Bapak Gembala punya anak di bawah 5 tahun. Seandainya, Pak Immanuel, anak bapak jatuh. Ketepuk, jatuh. Sebagai bapak yang waras, apakah kapok kamu, syukur kamu? Gitu Pak? Enggak ya? Semakin anaknya jatuh, kakinya lemah, tangannya digandeng semakin erat, betul gak? Anaknya jatuh, bapaknya akan bilang, Papa di sini, gak usah takut, ayo jalan sama-sama. Bapak yang baik seperti itu. Gak mungkin bapak kita tahu kita salah, banyak kelemahan, bapak kita meninggalkan kita. Gak mungkin. Itu setan. Setan kasih tahu kita, bapakmu dan meninggalkanmu itu, jangan dipercaya lagi. Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya dong. Tahu nggak apa bedanya agama sama Tuhan Yesus? Tahu apa bedanya agama sama Tuhan Yesus? Agama berkata seperti ini. Aku habis berbuat salah. Jangan sampai papaku tahu. Kalau papaku tahu, aku dihajar, aku bisa mampus, aku bisa mati. Tapi dalam Kristus beda. Kita di dalam Kristus. Aku habis berbuat salah. Aku mau pastikan bapakku tahu. Karena bapakku satu-satunya orang yang bisa menolong aku. Satu-satunya yang bisa mengangkat aku. Satu-satunya yang bisa memulihkan aku. Cuman bapakku. Gak ada orang lain. Tahu bedanya? Ngerti bedanya? Agama sama Tuhan Yesus ngerti bedanya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke konteks ini. Kita kembali ya. Pak, Bu, ayo. Bagaimana kita bebas dari dosa? Kalau kita selalu mempercayai kebohongan iblis, tapi kita tidak mempercayai kebenaran, itu tidak bisa step number one, ketahuilah di dalam Tuhan selalu ada kesempatan baru. Selalu ada apa? Kesempatan baru. Kita lebih dalam lagi, sebentar lagi saya akan tutup. Saya dikasih berapa menit lagi nih? Bebas. Oh 2 jam lagi saya ngomong tentang ini gak apa-apa ya Pak ya? Oh mantap. Sini bebas, los. Kita lebih dalam lagi. 1 Yohanes 5 ayat ketiga. 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah. Nah kita bebas dari dosa artinya kita menuruti perintah-perintahnya. Betul ya? Perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah Allah. Berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Betul?
Kalau saya mengasihi Tuhan, saya otomatis akan mengikuti kehendak perintah Tuhan. Pak, masalahnya bukan di perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Masalahnya itu di sayanya. Saya belum bisa mengasihi Tuhan. Kan selalu gitu pertanyaannya. Kan selalu gitu masalahnya. Pak, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi? Kan gitu. Bagaimana saya lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ayo, saya tanya hari ini. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi? Kan tadi kan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, betul ya? Dia mengasihi kita, dia selalu menerima kita. Jangan percaya kepada kebohongan iblis, kita percaya kebenaran Allah bahwa dia Bapa yang baik. Tapi sekarang bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Ya, menuruti. Itu akibatnya, Bu. Akibat saya mengasihi Tuhan, saya menuruti perintah Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Itu Lukas 7 ayat 40-43. Dan setelah ini saya akhiri. Ya, lega akhirnya, selesai. Mestinya saya mau ngomong 3 jam lagi. Bisa? Ibunya senang, tapi saya besok khotbah 5 kali ini. Lukas 7 ayat 40 sampai 43. Baca sama-sama ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Yang lain, ada yang 500, ada yang. Karena mereka tidak sanggup membayar, dua-dua gak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Klik. Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya. Betul, pendapatmu. Jadi ada 500, yang utang 500, ada yang utang 50. Karena mereka berdua gak bisa sama Tuhan mengatakan, oke gak apa-apa, aku mengampuni. Pergilah. Siapa yang lebih mengasihi? Yesus bilang, betul. Yang 500 lebih banyak diampuni. Dia akan lebih banyak mengasihi. Pertanyaan saya, Anda yang datang hari ini, ada 50, ada 500? Saya tanya lagi. Anda yang datang hari ini, Anda 50 atau Anda 500? Kalau Anda tanya saya bukan 500. Saya 500 juta. Dosa saya di hadapan Tuhan bukan 500 dinar. 500 juta dinar bahkan lebih. Harga yang tidak akan pernah saya bisa bayar seumur hidup saya. Bahkan dengan nyawa saya sendiri saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri. Jadi Anda 50 atau 500? Kesadaran masing-masing. Tergantung dari apa? Masalahnya banyak orang merasa dirinya sok suci. Seperti apa? Seperti orang-orang Farisi. Betul? Pernah kenal sesama pelayan Tuhan yang selalu sok suci? Pernah? Gak usah tuding kiri kanan. Saya gak usah ini. Pernah tahu orangnya? Yang selalu merasa dirinya lebih rohani. Yang lebih baik. Yang lebih murah hati. Yang lebih banyak nyumbang. Tahu orang-orang yang seperti itu? Mereka merasa dirinya sudah berjasa untuk gereja. Akhirnya mereka tidak sadar bahwa mereka terlebih dahulu diampuni. Betul nggak? Betul nggak? Mereka nggak sadar. Pak, Bu, bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Pertama, hiduplah dalam kesadaran bahwa hutang kita banyak. Halo, Anda 50, 500, atau 500 triliun dinar, itu terserah Anda. Paulus pernah mengatakan, di antara semua orang yang berdosa, aku yang paling banyak berdosa. Rasul Paulus bilang, I am the chief of sinners. Aku adalah ketua para pendosa ini. Karena dia hidup dengan kesadaran, aku banyak salah. Aku banyak utang, tapi juga sadar bahwa aku juga banyak diampuni. Aku banyak salah, aku banyak diampuni. Akhirnya Rasul Paulus
menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Surat-surat di dalam perjanjian baru paling banyak ditulis siapa? Rasul Paulus. Dia yang selalu mengatakan dalam suratnya, dari antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Tapi dia selalu menceritakan tentang anugerah Tuhan, bagaimana dia diampuni. Saya ingin nggak perpanjang lagi. Yang ketiga, next time ya. Silakan pemain musik boleh maju kembali. Bebas dari dosa, kita mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Hidup dengan kesadaran bahwa aku banyak dosa. Aku banyak salah. Aku banyak sekali kegagalan. Dosaku tidak bisa dibayar dengan 500 dinar. Kalau Anda tanya saya, utang saya sama Tuhan, triliunan. Saya sadar dengan betul, triliunan itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Dengan itu, saya tahu, saya harus mencintai dia. Bukan karena paksaan, tapi karena saya tahu, dia sudah terlebih dahulu mengampuni saya, menebus dosa saya. Ya, dengan Anda tahu, ratusan triliun Anda sudah ditebus sama Tuhan. Bagaimana cara Anda tidak mengasihi Tuhan? Amin. Ayo kita tutup mata kita. Kita renungkan ya. Renungkan aja sebentar firman Tuhan sebelum saya akhiri. Renungkan. Tanya kepada dirimu. Apakah aku sadar? Hutangku bakal lebih dari 100 dinar. Bahkan hutangku triliunan di hadapan Tuhan. Satu hutang yang tidak akan pernah bisa terbayar oleh apapun. Dan aku hidup dengan sebuah kesadaran, semuanya sudah lunas. Ayo, cuman hal itu aja yang kita bawa pulang hari ini. Ayo, renungkan firman Tuhan sebentar, 1 menit ke depan. Terima kasih. Renungkan firman Tuhan sambil berdoa. Ngomong terima kasih Tuhan. Ngomong terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup. Ayo renungkan firman Tuhan sejenak. Ya Rabbashata, ya Rabbashata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ampunan yang kau beri, pulihkanku. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang percaya, angkat tanganmu, katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih ampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu Tuhan. Oh, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, terima kasih Tuhan, pengampunan yang
Kau beri, pulihkan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang banyak hutang sama Tuhan. Bahkan hutang yang tidak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun. Kami juga sadar bahwa semua hutang itu sudah Tuhan donasi. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami hidup dengan dua kesadaran itu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan biarkan saat ini firman-Mu memerdekakan kami. Dan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan bukan hanya sampai telinga kami, tapi Roh Kudus masuk ke dalam hati, pikiran, roh dan jiwa kami. Agar kami selalu diingatkan oleh semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Serahkan jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Silakan duduk, saya kembalikan.